Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan kasih sayangnya. Kita tanpa terasa sekarang sudah malam Ramadan. Inilah hakikat waktu. Waktu sangat cepat sekali. Maka kalau orang barat dia mengungkapkan masalah waktu itu, time is money kata dia. Waktu adalah duit. Tapi kalau ada pepatah Arab, al-waktu kasyayf kata dia. Waktu itu adalah pedang. Maknanya apa? Kalau kita lalai, ya, menghargai waktu, mensikapi waktu, kita disayat-sayat sama waktu. Namun pada hakikatnya waktu itu 3. Yang kemarin itu adalah sudah berlalu, pengalaman. Mungkin kita ada baik, ada buruk. Maka kalau yang buruk, inilah kesempatan kita untuk bertobat, untuk sadar, untuk kita perbaiki. Tapi kalau ada yang baik, kita tidak perlu sombong. Nah, inilah perlu kita jago, kita tingkatkan. Lalu waktu sekarang adalah yang dinamakan realita, kenyataan. Dulu waktu kecil-kecil kita, masih muda kita, dan lain sebagainya, macam-macam cita-cita kita tuh. Tapi realitanya inilah yang terbaik. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Keinginan kita tuh relatif, kehendak Allah itu pasti. Maka inilah kita harus percaya dengan namanya takdir Allah. Nah, kita diajari rukun iman itu kan ada yang ke-6 tuh. Percaya kepada qada dan qadar. Maka kalau kita sering ngaji, sering ikut majelis ilmu, insyaallah kita bisa dapat menerima. Kita mendapat sifat qanaah. Nah, dan yang ketiga, waktu itu adalah yang akan datang. Waktu yang akan datang itu adalah insyaallah masa depan. Kita boleh punya rencana, kita punya cita-cita. Bahkan Islam pun membenarkan untuk kita mempunyai cita-cita. Asal cita-cita itu yang baik, ya. Namun pada dasar hakikatnya yang ke depan itu bukan kita pikir dunia tapi ada yang lebih panjang lagi. Walal akhiratu khairu abqa, di akhirat yang abadi, yang selama-lamanya tidak balik lagi. Itulah datuk nenek kita yang sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, dia dah balik lagi. Tanda kebaikan yang diberikan Allah kepada seorang itu bukan dari harta. Harta mungkin saja, tapi itu tidak pasti. Bukan pangkat. Bukan pangkat itu tak penting. Ngapa? Kita contoh, kalau bicara harta, kurang apa korun wah. Korun itu tak ada yang bisa bandingkan hartanya. Tapi dengan harta itulah dia dapat titel laknatu alaih. Ada jaminan. Tapi bukan, ingat, bukan itu tak penting. Juga bukan pada pangkat. Itulah Fir'aun. Lembut. Titelnya pelahirnya laknatu alaih juga. Tapi kalau dia kaya, ya seperti Nabi Sulaiman, bawa agama Allah muliakan. Kalaupun ditakdirkan tuh miskin, makan sakit-sakitan, Nabi Ayub bawa agama Allah muliakan. Jadi itulah pentingnya agama ini. Jadi agama ini bukan untuk memberatkan kita. Agama diturunkan Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, lalu disampaikan kepada keluarga, pada sahabat, ya, sampai kepada kita. Ini adalah untuk memudahkan, untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan dunia dan akhirat. Ini perlu kita ulang-ulang. Maka agama itu ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kalau kuping kita, pikiran kita, hati kita tak mau lagi dengan nasihat agama, sakit tuh. Kita tahunya sakit fisik, kepala pening, sakit perut. Kita tahu tuh. Kita pergi ke hospital, kita pergi rumah sakit, beli obat ni lah, tanya dokter inilah. Kalau untuk fisik kita tahu kaki kita sakit, kita tahu, kepala kita sakit, kita tahu. Tapi kalau kolbu kita sakit, hati kita sakit, itu kata kita lupa. Di mana letak obat tu? Itulah kita ke masjid.
Itulah kita pergi ke langgar surau, itulah kita ngaji, kita baca Quran, zikir, doa, sholat. Itulah upahnya. Inna fi jasadi mudghah, ija saluhat jasadi kullu, wa ija fasadat jasadi kullu. Apa itu? Ala fihil qalbi. Hati. Jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi tanda sayang Allah pada kita, nah kita dipilihlah kita datang ke masjid nih. Banyak saudara-saudara kita nih sekarang nih masih berkeliaran. Enak kalau di tempat yang baik-baik, ada tempat maksiat. Ada di mana sekarang tuh? Ada di hospital, di ICU. Nauzubillah. Nah, kita dalam apapun keadaannya Allah pilih masih kita datang ke masjid. Dapat kita solat tarawih yang 10, bahkan 20 rakaat, dapat solat isya berjamaah, ini nikmat Allah. Sekarang tak nampak. Yang nampak duit, kaget. Kalau kita mati, baru nampak pahala tu. Baru nampak janji Allah tu. Allah tu tak bohong. Nabi tak dusta. Kita semayang, solat sendirian dapat 1. Kalau jemaah 27. Tambah lagi bulan Ramadan, tarawih. Oh, coba kalau pahala tu ganti kambing, ganti kerbau. Nah, kalau sehari 5 kali 27 kerbau, 27 kambing, di mana nak awak kambing ni? Maka janji Allah tu pahala. Inilah kaget. Kalau nak bukti, kalau bapak-bapak ya, jemaah tarawih mau buktikan mati dulu. Masuk kubur, terbukti itu kaget pahala tu. Maka siapa yang pada waktu hidupnya dia banyak beramal, yang amal yang fardu ditambah dengan sunnah, solat perintah Allah, solat berjemaah tu sunnah Nabi, ke masjid tu sunnah Nabi. Jangan salah. Nah, maka pahala yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan, itulah menjadikan kubur tu menjadi apa? Radul Jannah, taman surga. Yang kalau kita tengok kan kecil tu, 2 kali 1 gelap. Nah, dengan amal kalau kubur tu jadi apa? Jadi taman surga. Kalau amalnya dah kata, amal kubur tu lebih sempit dari yang kita tengok. Ngempet kita tu. Tak percaya? Matilah dulu. Nah, ini kita harus yakin iman tu dengan yakin. Untuk yakin diulang-ulang. Dengar, ya, ulang-ulang, masukkan ke dalam hati, macam tu. Jadi balik lagi, ya, dalam rangka ihya Ramadan, kita menghidupkan Ramadan, beberapa amalan. Ramadan itu syahrul syam. Ya, kalau Jumat itu syahrul ayam. Jadi di samping bulan Ramadan ini disebut bulan puasa, dia disebut juga syahrul Quran. Maknanya apa syahrul Quran itu? Bulan Al-Quran. Kalau bulan puasa kita disuruh puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Siapa yang memerintahkan puasa? Allah. Mengapa kita harus puasa? Why you fasting? Kata bahasa Inggris itu. Bukan untuk sehat. Ini adalah fardu perintah Allah. Bunyanul Islam li khamsin. Pertama syahadatul la ilaha illallah wa syahadatu Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, salat 5 waktu. Lalu apa? Puasa Ramadan, bayar zakat bagi yang mampu, dan juga menunaikan ibadah haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Inilah keberkahan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan tuh. Maka kita harus gembira. Nah, untung nih masjid kita ni Darul Muttaqin ni. Habib Ali ni bilang, sudah tarawih kita semayang ini hablum minallah lebih banyak, berjamaah ni adalah sedikit hablum minannas, kita pencerahan. Ya jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi inilah yang sedikit sebanyak yang dapat kami sampaikan, menjadikan catatan amal kita kelak. Nah, nanti kita pasca Ramadan, selesai Ramadan tu kita tu lebih baik hidup kita dari yang sebelumnya. Yang lebih penting lagi, kalau kita dipanggil Allah, kan ada 3 panggilan. Panggilan azan, semayang. Panggilan haji, ya, itu semua hidup sekali. Panggil maut. Nanti kalau kita dipanggil Allah, maut, ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau kita husnul khotimah, berarti kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau dunia itu biasalah, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita
ketawa, kadang kita menangis, itulah kehidupan dunia. Tapi kalau sudah di akhirat senang selama-lamanya, susah selama-lamanya. Nah, bekal untuk senang selama-lamanya, inilah kita amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir kalam, mari kita tutup dengan kifarah majelis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.